Milad Syarikat Islam. Saya memilih berdiri tegak di podium ini karena di antaranya ada logo yang sangat penting di depan mimbar ini. Yang logo ini nanti salah satunya akan menjadi inspirasi positif bagi setiap unsur pemimpin dalam kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengambil keputusan. Karena inspirasi dari sini nanti ada logo bintang dan padi kapas di bawahnya. Prof. Hamdan ini tahu persis karena di MK ketika mengeluarkan keputusan itu atasnya bintang, padi kapas, kemudian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini menunjukkan konsistensi seluruh kaum SI, tidak bergerak, tidak berkarya kecuali seluruhnya terkoneksi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan keadilan sosial dengan nilai syahadat yang tertuang di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tadi berangkat pakai baju putih dan sudah siap pasang jas. Tapi di perjalanan saya teringat dengan Kiai Haji Samanhudi, seorang sosok luar biasa yang nanti kita cerita sedikit. Lalu saya putuskan langsung mengganti batik di pertengahan sebelum sampai. Ya, cuma batiknya batik lasem. Karena kalau Haji Samanhudi itu dari Solo, Solo itu punya dua tipe batik. Kalau bukan pengusaha itu penguasa. Kalau batik lasem itu batik ulama. Batik itu penting Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai. Batik itu dari amba dan etik. Ambatik, ambat itu sesuatu yang terhampar luas. Kainnya terhampar luas lalu diinspirasikan dimulai dari titik. Jadi saya mengenakan batik hari ini karena saya melihat ada hamparan luas di Masjid Istiqlal ini yang memiliki visi panjang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita mulai dengan mengukir titik dari masjid ini yang akan memberikan nilai positif bagi seluruh lapis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh pengurus besar Masjid Istiqlal yang saya hormati. Imam besar sedang ikut retret. Ya, kita harapkan setelah kembali dari Kawah Tidar juga membawa nilai-nilai positif untuk nilai-nilai keagamaan di negeri kita. Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab yang sangat menarik. Namanya Al-Maqasidul Hasanah. Karya Al-Imam As-Sakhawi. Di kitab ini di halaman 149 ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Sakhawi dan ditashih hadis ini oleh Imam Abu Daud dalam kitab sahihnya. Saya katakan sahih ini dengan tashih ya. Di Sunan Abu Daud nomor hadis 4291. Sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Saya mau agak sedikit terjemahkan dengan kajian nahwunya supaya agak mendalam pemahaman kita terhadap hadis ini. Karena nanti Kiai Haji Samanhudi juga jangan lupa Bapak Ibu itu ngajinya di 6 pesantren. Ya, mengapa beliau dari Solo tapi juga yang di sini Sunda banyak nih. Termasuk moderator ini dari Antapani gitu. Ya. Karena ngajinya nanti dari Cipancur sampai dengan ke Tasikmalaya, sampai kemudian di Tegal, di wilayah Jawa Tengah, kurang lebih ada 6 pesantren yang beliau kemudian sempat singgahi. Saya cepat, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna itu, saya baca langsung dengan balaghahnya saja, huruf yang punya fungsi menguatkan sebuah hukum dan memberikan pesan yang kuat agar informasi dan hukum yang disampaikan ini ditanamkan dalam hati kita dengan kuat dan jangan goyah. Jadi kalau orang Arab mengatakan nasaba rajulu asahu fil ardi,
Seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat, nasaba, itu jangan goyah. Jadi kalau ada informasi di Al-Quran, di hadis, dibuka dengan inna, tancapkan informasi ini dalam hati kita dengan dalam, kuat, dan jangan goyah sedikit pun. Innallaha, sungguh kata Nabi, tancapkan informasi ini pada hatimu yang paling dalam, jangan goyah sedikit pun. Allah itu yab'atsu, akan membangkitkan. Ini mohon izin saya agak detil ini. Di Quran ini kata bangkit dan utusan itu ada dua, Prof. Ada arsala yursilu, ada ba'atha yab'atsu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsala. Allazi ba'atha, yang telah mengutus rasulan, seorang rasul, ba'atha. Apa beda arsala dengan ba'atha? Bapak Ibu, arsala itu sekedar diutus membawa tugas misi. Tapi kalau ba'atha bukan sekedar diutus, tapi juga diutus untuk membangkitkan potensi-potensi positif yang sebelumnya belum muncul ke permukaan. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasula, dialah Allah yang mengutus di kalangan masyarakat ummi yang tadinya nggak bisa baca, yang tadinya banyak perilaku kriminal, yang tadinya banyak penyimpangan, belum muncul potensi positifnya. Maka diutus Nabi untuk membangkitkan kembali potensi positif itu, sehingga merubah kegiatan dari yang jahiliyah menjadi kualitas khairu ummah. Nah, hadis ini mengatakan, kata Nabi, Allah itu akan mengutus sosok-sosok istimewa yang membangkitkan kembali potensi-potensi positif lihadhil ummah, di umat Islam ini secara umum, fi kulli ra'si mi'ati sanatin, dalam rentang setiap 100 tahun. Man yujaddidu laha dinaha, sosok inilah yang akan menghidupkan lagi Islamic value, nilai-nilai keislaman, karakter-karakter keislaman, pedoman-pedoman berislam yang dikontekstualisasikan, yang sesuai dengan kebutuhan umatnya di saat umat itu berkehidupan. Setiap 100 tahun, Pak, Ibu. Nah, cuma sayangnya begini, kajian hadis ini seringkali dibatasi dengan hitungan maju. Dihitung dari Nabi 100 tahun, zamannya siapa setelah sahabat? Maka ketemu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. 100 tahun dari situ ketemu siapa? Bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dihitung 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Awal bulan ini saya mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Kemarin di Sumatera Barat, di UNP, saya sampaikan riset ini. Saya hitung dengan hitungan mundur 100 tahun ke belakang. Sebab kalau kita hitung maju, kita akan selalu mencari sosoknya siapa. Kita mencari subjeknya, sementara kita tidak menghidupkan diri kita untuk menjadi pembaharu itu. Tapi kalau kita hitung mundur dari 100 tahun ke belakang, dan kita posisikan dari 100 tahun itu hingga tiba di masa kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk menjemput bisyarah hadis itu sebagai subjeknya. Maka Bapak Ibu sekalian, kajian riset mundur ini menemukan bahwa, yuk kita hitung. Sekarang tahun berapa? 2024 Masehi. Kalau kita pakai Masehinya 17 Oktober kan ya? Hitung mundur setahun ke belakang. 2024 dikurangi 100 tahun ke belakang, 1924 dengan tanggal yang sama, 27 Oktober. Jadi di tahun itu dalam bahasa Arab ada dua kata, ada am, ada sanah, itu berbeda. Kalau am itu masih umum. Sanaltaqi insyaallah fil amil muqbil fi hadzal masjid. Kita ketemu lagi tahun depan di masjid ini di tahun yang berbeda, Oktobernya tanggal 16 misalnya, tahunnya 2025, itu am namanya.
Tapi kalau kita bertemu di tanggal yang sama, di bulan yang sama, 27 Oktober 2025, di waktu yang sama, saat yang sama, itu disebut dengan sanah namanya. Tarik 100 tahun ke belakang, 27 Oktober 1924, ada kejadian apa, peristiwa apa, dan apa yang kita bisa lakukan 100 tahun ke depan, yaitu di hari ini, di tahun ini, untuk menjemput hadis yang Nabi tadi sampaikan sebagai bagian dari kaum syarikat Islam. Bapak Ibu sekalian, 27 ke 28 Oktober itu 2 hari yang sangat penting dalam sejarah embrio kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena di tanggal itulah dari 27 ke 28 deklarasinya kita menyaksikan ada deklarasi berupa sumpah dari kalangan pemuda yang disampaikan sebagai embrio 17 tahun. Setelah itu nanti 1928, ya, itu embrionya 1924, masuknya 1928, nanti 17 tahun setelah itu terjadilah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi embrio ke 1924, 1928 itu dimulainya dari 1901 dan rencana spesifiknya diaktualisasikan di 1905. 1899 ada seorang tokoh namanya Van de Verten. Dia seorang politisi di Belanda, mengusulkan kemudian kepada Ratu Wilhelmina yang baru dilantik, yang kelak nanti bikin taman di Jakarta, Taman Wilhelmina, yang taman itulah kemudian berdiri di atasnya Masjid Istiqlal ini. Awas, pengurus besar Istiqlal mesti tahu ini, ya. Ini asalnya Taman Wilhelmina nih. 1900 naik tata Wilhelmina ini. 1901 disampaikanlah usulan dari Van de Verten yang kelak dimuat di satu majalah namanya The Geest di Belanda untuk menyampaikan politik balas budi bagi semua rakyat pribumi yang kelak menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dikenalah dengan politik etis dengan 3 bagian itu. Ada irigasi, ada imigrasi, ada edukasi, 3 bagian. Cuma sayang yang 2 dikorupsi oleh orang-orang Belanda. Irigasi, ibu, tanam-tanam yang dibuat itu di pengairan di dalamnya dibawa ke kebun-kebun Belanda. Imigrasi, orang-orang kita yang menyebar dibawa ke kebun Belanda. Yang efektif di bagian yang ketiga, yaitu diedukasi. Maka dibukalah keran saluran pendidikan-pendidikan, yang dengan saluran pendidikan inilah muncul tokoh-tokoh besar dari yang semula saluran pendidikan menjadi saluran sinergi di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kepemudaan, yang puncaknya diawali di tahun 1905 bulan April bersamaan dengan 13 Jumadal Ula bertepatan dengan 1905 dimulai di perempatan Tanah Abang. Didirikanlah kemudian Jamiyatul Khair. 9 tokoh hadir di situ, dari mulai kiai sampai dengan habaib. Disambutlah kemudian 6 bulan setelah itu, di tanggal 16 Oktober 1905. Anda bayangkan ya, belum ada Google, belum ada handphone. Ini boleh diriset nih oleh kaum syarikat Islam nih. Bagaimana komunikasi tokoh-tokoh kita, kiai kita, orang-orang hebat kita, dan negara kita itu ibu negara kepulauan, ingat. Dibatasi oleh lautan-lautan, berbeda antar pulau 13.677 pulau tuh. Itu belum termasuk Pulau Abang, ya, pulau apa lagi, Pulau Gadung tuh ya. Itu 13.677. Itu bagaimana bisa komunikasi, membangun satu jaringan dengan keterbatasan alat komunikasi, tapi hasilnya luar biasa. Maka 1905 itu spirit Tanah Abang, pertemuan para ulama itu menyebar kemudian secara masif sampai ke Lawean di Surakarta. Terdengar informasinya oleh seorang tokoh yang lahir tahun 1868 di Lawean.
Yang punya nama kecil Sudarno Nadi. Jadi orang-orang Surakarta itu rata-rata dulu punya nama kecil. Nama kecilnya Sudarno Nadi. Setelah menunaikan ibadah haji, tumbuh dewasa, maka beliau menyematkan nama pada dirinya dengan nama Kiai Haji Samanhudi. Maka diinisiasikanlah kemudian turunan yang kedua setelah turunan spiritual dan turunan pendidikan intelektual kepada turunan ekonomi. Alladzi at'amahum min ju'. 3 pilar di surat Al-Quraisy. Cara membentuk negara yang kokoh, yang kuat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pilar di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita was-saif. Pilar 1, falyabudu rabb hadzal bait, Tanah Abang. Alladzi at'amahum min ju', Surakarta, pilar ekonomi. Wa amanahum min khauf, Cilacap sampai dengan ke ujung Tebu Irang. Itu pilar amanahum min khauf, keamanan, ketentraman sampai membangun resimen. 16 Oktober 1905. Maka didirikanlah oleh beliau untuk menghimpun dan menyambut persatuan dengan dakwah ekonomi untuk membangun negeri. Tolong garis bawahi kalimat terakhir ini, dakwah ekonomi. Ketika saya katakan dakwah, maka orientasinya bukan sekedar materi. Tapi bagaimana materi itu dikumpulkan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poin pentingnya itu. Untuk membangun negeri, karena semua apa yang didapatkan didedikasikan untuk membangun satu tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti Anda akan temukan sosok mulia ini lahir, tumbuh, berkembang, beraktivitas dengan batik di awal mulanya, pendapatan yang sangat besar, tapi di ujung hidupnya beliau mewakafkan dan menghabiskan seluruh hartanya untuk membangun negerinya tercinta agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam di tanggal 16 Oktober 1905 yang sekarang 119 tahun kita peringati dan berada di Masjid Istiqlal ini. Saya agak cepat secara sejarah dulu. 7 tahun kemudian diformalisasikan, dinotariatkan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, maka menjadi kemudian satu kesatuan syarikat Islam yang kelak putra beliau Haji Anwar Cokro Aminoto juga menjadi bagian dari pendiri Masjid Istiqlal ini. Jadi ada irisan antara SI dengan Istiqlal, yang kalau SI bikin acara di Istiqlal itu haram hukumnya untuk ditolak, Pak Kiai. Ini mohon maaf, saya berapa lama alokasinya ini? Oh ya, karena ini baru mukadimah, kita belum mulai nih. Saya ingin sampaikan sejarah dulu sebentar. Bapak Ibu sekalian, 1905, 1911 ke 1912 itu fase yang sangat krusial. Nanti di 1912, 18 November, Oktober ke November, setelah ini terkoneksi dengan baik, ekonominya bagus, spiritual bagus, yang belum muncul pendidikan dan kultural. Maka di November tanggal 18, gurunya Haji Omar Said Cokro Aminoto, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama awal kecilnya Muhammad Darwish. Mendirikanlah Muhammadiyah di Kauman tanggal 18 November tahun 1912. Maka lengkaplah 3 bagian unsur itu. Ada unsur spiritualnya, ada unsur ekonominya, ada unsur pendidikannya. Maka nanti digerakkan dari situ tokoh-tokoh yang dididik, baik itu pendidikan ekonomi membuka jejaring sampai ke pelosok-pelosok negeri, pendidikan intelektual sampai ke Belanda kerannya, maka mulai masuk tokoh-tokoh dikirim sampai ke Sumatera Barat, Bu. Di sini ada yang dari Sumatera Barat? Ada yang dari Bukit Tinggi nggak? Ada ya? Pak, dari Bukit Tinggi, di antara tokoh yang dikirim kemudian ke Belanda, saya tadi sudah kenalan dengan beliau, Kiai Haji Agus Salim, ya. Baik, di antara sosok, nanti saya cerita Kiai Haji Agus Salim terkait dengan Palestina, dengan yang Mbak Deva tadi sampaikan.
Ada sosok pertama yang kelak diberangkatkan ke Belanda, namanya Haji Muhammad Hatta. Itu ada irisan nanti dengan SI, karena embrio keberangkatan ke sana itu sampai mendirikan namanya Indische Vereniging, Perhimpunan Wilayah Hindia, yang kelak dirubah menjadi Indonesische Vereniging, Perhimpunan Wilayah Indonesia. Kemudian membuat majalah namanya Indonesia Merdeka. Itulah yang nanti melahirkan pemuda-pemuda yang kelak nanti muncul Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sunda. Berkumpulah mendeklarasikan dari mulai tahapan 1924, 1928, di tanggal 27 Oktober persiapannya, 28 Oktober deklarasinya dengan 3 narasi Sumpah Pemuda. Setelah itu 17 tahun kemudian tercapailah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 17 itu penting. 17 Agustus, 17 tahun setelah fase persiapan, lahir kemudian kemerdekaan. Maaf, saya agak cepat tadi uraiannya. Kalau kita tarik ke bulan yang sama sekarang, Oktober, di tanggal yang sama, 27. Dari 1924, bukankah dari situ embrionya 1905 di bidang ekonomi SI? Saya batasi karena di sini kaum SI. Setelah itu 4 tahun, 1928, lihat apa yang terjadi. Kalau bukan nanti ada sinergitas ekonomi yang kuat untuk membantu perjuangan dari SI menyebar kemudian ke rakyat, ada Manunggal bersama BKR pada masa itu, tidak pernah ada TNI yang sekarang disebut TNI bergerak di setiap desa kecuali ada orang-orang yang menyambutnya dengan makanan. Pernahkah Anda riset siapa yang menggerakkan orang-orang itu dengan geliat ekonominya sehingga menyambut para tentara pejuang itu dengan makanan? Dari mana itu terjadi? Bapak Ibu silahkan main ke Mangkunegaranya Jenderal Sudirman di Jogja. Sebelum Anda ziarah ke makamnya, itu ada relief warna hitam, berbentuk bunga melati, terbuka ke arah langit. Itu dimulai dari renungan Jenderal Sudirman, bulannya sama di bulan April. Yang nanti akan mengantarkan pertemuan dari Jakarta, kemudian nanti reliefnya akan menyambung sampai ke Surakarta itu, dari inisiasi yang Haji Samanhudi. Apa renungannya dari kontemplasi itu? Bagaimana negara kita bisa merdeka? Bagaimana rakyatnya sejahtera? Yang hebat, relief keduanya berjuang dengan alutsista seadanya. Relief ketiga, alutsista jadi tampak lebih modern. Relief keempatnya, perwujudan dari pertemuan SI. Semua masyarakat dan TNI, BKR-nya, rakyat senang, bisa makan bersama di setiap jalan-jalan dan tapak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nyambung semua. Jadi 4 tahun dari 1924, 1928 tambah 17, 1945. Jadi kalau pertemuan hari ini, perhatikan baik-baik, 2024. Presiden dan seluruh jajaran punya target bangun pondasi yang kuat 4 tahun ke depan. Jadi 1924 ke 1928, 2024 ke 2028. Pertemuan hari ini punya jangka pendek target 4 tahun ke depan, bagaimana seluruh kaum SI ini matang secara ekonomi, kuat secara ekonomi, untuk membangun bangsa di semua tapak NKRI. 2028 tambah 17 berapa? 2045. 2045 itu Indonesia emas yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintahan kita. Jadi kalau SI pertemuan hari ini punya visi 4 tahun ke depan untuk penguatan kembali ke khitoh, ke nilai-nilai dakwah ekonomi, jadi penopang negara di 3 bagian pilar tadi, maka kita punya capaian 2028, kita punya semua kader SI, kaum SI di seluruh wilayah Indonesia yang siap menyongsong Indonesia emas 17 tahun setelah itu dengan nilai-nilai kematangan ekonomi. Jadi kalau 100 tahun yang lalu itu proklamasi, maka nanti insya Allah 17 tahun yang dulu proklamasi, 17 tahun ke depan deklarasi dari SI dengan kekuatan ekonomi untuk Indonesia emas yang abadi hingga menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira tagline pembuka yang kita ingin mulai di kesempatan kali ini.
Maaf saya agak semangat berapi-api karena ini mukadimah yang kedua. Sekarang kita mulai inti bahasannya. Bapak Ibu sekalian, Desember 2022, saya sedang berada di Amerika, di Boston, di New York, kemudian berakhir di Washington DC. Ini saya buka untuk menggambarkan betapa kuatnya dakwah SI di masa lalu, sampai bukan hanya di Indonesia, sampai juga dengan keluar. Lalu saya temukan sesuatu yang menarik ketika ada di Washington DC. Saya datang ke National Mall-nya Amerika. Di National Mall itu ada tugu, Bapak Ibu sekalian. Tugunya itu nggak terlalu tinggi. Kalau lihat ini ada tiang Masjid Istiqlal sampai yang ada kipasnya itulah. Setinggi itu tugunya, kurang lebih. Lalu diapit, di samping kirinya ada Capitol, DPR-nya. Samping kanannya ada Gedung Putih, White House, tempatnya POTUS, Presiden Amerika. Di tugu itu dikelilingi oleh bendera-bendera federal, wilayah-wilayah di Amerika. Itu kenangan dari perjuangan, kenangan dari tumpah darah yang menjaga Amerika secara umum, luas, dalam aspek negara. Jadi kalau DPR-nya ribut, untuk kepentingan pribadi, keluar dari Capitol, ya dari luang DPR, melihat tugu itu, mereka akan balik lagi ke kepentingan Amerika. Kalau Presiden Amerika punya kepentingan pribadi, dia keluar dari situ, lihat tugu itu, maka dia ingat lagi kepentingan Amerika. Dan itu dikontrol oleh masyarakat secara luas karena semua bisa masuk ke situ. Maka jadilah dari situ Amerika menjadi negara sistemik, negara yang disusun dengan sistem. Nah, Bung Karno membawa delegasi Indonesia datang ke Amerika, berkunjung nanti kurang lebih selama 18 hari di Amerika, dan diantaranya datanglah ke wilayah Washington DC ini di area National Mall-nya. Saya ingin challenge nih Bapak Ibu semua nih ya. Silahkan Bapak Ibu keluarkan daftar nama orang-orang yang berangkat bersama Bung Karno itu. Ada siapa saja di antara mereka. Dan tantangan keduanya, coba lihat di antara rombongan yang berangkat itu, siapa di antara mereka yang tersambung genealoginya kepada syarikat Islam. Agak cepat. Ternyata 18 hari di sana, kemudian kunjungan sampai dengan ke Washington, salah satunya di antara misi yang dibawa selain diplomasi adalah bagaimana bisa mendapatkan lokasi untuk membangun kedutaan besar Indonesia di Amerika. Maka harapan Bung Karno awalnya, beliau ingin membeli lahan yang luas di depan kedutaan Belanda yang luasnya harus 3 kali lipat dari kedutaan besar Belanda. Supaya ingin menunjukkan Indonesia sudah merdeka, negara besar, lebih hebat dari Belanda, 3 kali lipat dibandingkan bantuan kedubes Belanda. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba dapat informasi bahwa ada heritage. Satu bangunan yang sangat kokoh, yang terawat, punya nilai tinggi. Sekarang Prof, itu heritage ke-13 urutannya di Amerika, dengan nilai yang sangat luar biasa. Akan dijual karena pemiliknya butuh uang. Maka diiklankan, dibuat brosur. Saya sampai sekarang masih nyimpen foto brosurnya itu. Ketika itu belum ada yang laku, belum ada yang tawar. Maka diinformasikan pada Bung Karno, diputuskan kita lihat. Setelah dilihat itu, tertarik, ini kita beli. Dengan harga 500 sampai 700 ribu US dollars pada saat itu, karena butuh uang. Ternyata para saudagar kita yang ikut Bung Karno mengatakan, kita bawa cash 350 ribu US dollar kurang lebih. Tawar saja. Karena uangnya cash langsung. Kalau uang ini kita bisa berikan dan dia mau, kita dapatkan bangunannya. Maka ibu dan bapak sekalian, tidak diduga dan ini rencana Allah. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Ditawar 350 ribu US dollar. Dan dijualah itu dengan nilai yang tadi ditawarkan. Sampai sekarang bangunan itu menjadi kedutaan besar Republik Indonesia. Di dalamnya masih ada alat-alat yang orisinil. Ada tempat-tempat yang sampai sekarang belum berubah. Karena nggak boleh dirubah sepenuhnya, heritage.
dibeli oleh saudagar-saudagar kita, datang mendampingi Bung Karno. Pertanyaan besarnya, siapa saudagar-saudagar itu? Silahkan riset. Orang-orang itu adalah orang-orang yang terdidik dengan sistem dakwahnya SI. Gak mungkin kita bisa merdeka, bisa proklamasi, kalau tidak punya kekuatan sinergi dakwah ekonomi. Siapa yang membiayai? Siapa yang mendidik dan menyatukan para saudagar bisa berkumpul membiayai perjuangan? Ya, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dakwahnya dengan kultural, bikin di pendidikan, dia ngajar, beliau mengajar. Ada dakwah secara intelektual yang mengajar, ada yang menegakkan kemudian jihad fisabilillah dengan keamanan, ketentraman, fisik, militer. Sampai salah satu gurunya Kiai Haji Samanhudi, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Jadi contoh yang sangat luar biasa. Resimennya dibangun 3 tuh. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Di wilayah Jawa saja. Yang mau saya katakan, tidak mungkin itu berhasil kalau tidak ada sokongan ekonominya. Nah, yang menggerakkan dari awal jaringan ini, jejaring ekonomi, sampai ke luar negeri, sampai punya kedutaan, itu siapa? Itu alumni-alumni pendidikan dakwah ekonomi di syarikat Islam. Jadi sumbangsih kemerdekaan Indonesia dari nilai dakwah ekonomi yang kelak menjadi nilai proklamasi, itu sepertiga sahamnya kalau boleh dikatakan itu milik syarikat Islam. Jadi kalau 119 tahun setelah itu kita berkumpul, bersyukur di Istiqlal ini, belum selesai tugas kita. Bukan hanya dengan hamdalah, bukan hanya kita berkumpul menunjukkan eksistensi. SI itu nggak butuh eksistensi. Karena yang menghadirkan Anda itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang dibutuhkan dari SI itu adalah misi yang dipertahankan secara abadi hingga menjadi kebanggaan saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda ditanya apa yang kau kerjakan saat di dunia, Anda dengan bangga mengatakan, saya punya sanad kepada Utsman bin Affan, saya punya sanad kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya sanad kepada Talha bin Ubaidillah, saya berdakwah lillah karenamu ya Allah dengan harta yang kau titipkan kepada kami untuk membangkitkan negeri, negara kesatuan Republik Indonesia yang kau ridhai. Itu tingkat tertinggi dari bintang dan balutan bulan sabit dari 2 syahadat yang kita tempatkan di sini. Bapak Ibu sekalian, belum selesai. Pulang, punya kedutaan, lihat tugu besar, maka pulang ke Indonesia, Bung Karno mengatakan kita harus punya tugu yang lebih hebat dibandingkan Amerika. Kalau Amerika itu sistem, maka sistemnya bagus, tapi kalau orangnya tidak bagus, sistemnya bisa rusak. Maaf ya, Amerika itu ibu negara sistemik. Sistemnya bagus, rapi, imigrasinya rapi, sistem segala di pemerintahannya rapi, tapi orangnya belum tentu rapi. Silahkan cek, pembunuhan banyak tiap hari di Amerika. Narkoba banyak sampai ada kota zombie itu salah satunya. Ya, tapi yang penting bagi Amerika tuh begini, silahkan secara personal Anda berbuat kriminal, akan jangan merusak sistem. Asal jangan merusak sistem. Kalau mabuk silahkan, jangan ganggu sistem. Kalau narkoba silahkan, asal jangan ganggu sistem. Itu Amerika. Maka Bung Karno dengan ulamanya, dengan tokoh-tokohnya menyimpulkan, kalau kita hanya membangun sistem seperti Amerika, maka kelak satu saat negara kita akan hancur dengan sendirinya karena setiap pribadinya akan rusak. Maka dipersonifikasikanlah sistem tadi ke dalam bentuk perseorangan, disimbolkanlah dalam bentuk tugu besar. Maka pulang ke Indonesia beliau katakan, kita harus punya tugu yang lebih tinggi dari Amerika, nilainya mesti hebat dari orang-orang Amerika, pemikirannya mesti pemikiran emas. Maka dibuatlah kemudian monumen nasional di tengah pusat kota dengan tinggi melebihi Amerika dan di atasnya ada emasnya. Maka itulah yang kita sebut dengan Monas namanya sampai hari ini. Jadi Monas itu diinisiasi zaman Bung Karno, diresmikan zaman Pak Harto. Tapi emas itu bukan sekedar ingin mengatakan generasi emas, tapi harus bagus secara personal dari dalam dirinya. Riset menunjukkan, mohon izin maaf, dalam tubuh kita ada 3 bagian. Kalau sempurna 3 bagian itu, sempurnalah hidup kita sebagai manusia. 1, fisiknya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. 2, akalnya.
tiga, jiwanya, rohnya. Disebut manusia kalau ada tiga unsur ini. Hilang satu, hilang kemanusiaannya. Akalnya hilang, jadi hewan. Rohnya hilang, dia meninggal. Fisiknya hilang, tinggal roh dengan akal, dia gentayangan. Maka harus ada tiga-tiganya. Ada rohnya, jiwanya, ada akalnya, ada badannya. Nah ini barangkali, saya mohon maaf nih, semua unsur kepemimpinan ini, seringkali kita membangun badan dan akalnya, tapi kurang kita membangun jiwa dan rohnya. Ini yang sekarang ingin saya kuatkan kepada kaum SI di kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, inti hidup kita itu ada di sini. Akal sehat itu penting, tapi akal itu tidak memberikan instruksi. Akal itu fungsinya hanya merumuskan perintah dari hati agar bisa dieksekusi oleh fisik. Jadi kalau ilmunya banyak, orangnya pintar, itu cepat merumuskan supaya dikerjakan oleh fisik. Sehingga kalau orangnya pintar, kerja fisiknya ringan. Karena pintar. Tapi dia tidak memberikan instruksi. Kerjakan ini, ambil ini, lakukan ini, tinggalkan ini. Semua perintah sumbernya dari sini. Nah di dalam jiwa itu ada dua kutub, dua sumber. Ada jiwa kebaikan, ada jiwa keburukan. Jadi kalau akalnya ini bagus, ada sekarang gerakan akal sehat, bagus. Tapi kalau jiwanya rusak, dia hanya akan membentuk intelektual yang hebat secara pemikiran, tapi rusak secara perilaku karena moralnya terganggu. Itu yang terjadi di negeri kita sekarang. Ahli hukum banyak, tapi banyak yang dihukum. Ahli ekonomi banyak, tapi negara tidak maju-maju secara ekonomi. Apa penyebabnya? Karena petunjuk yang muncul belum bersumber sepenuhnya dari jiwa yang sehatnya, tapi keluar dari jiwa yang sakitnya, yaitu nafsu. Lawan dari nafsu, itulah takwa. Saya ulangi, apa lawan dari nafsu? Takwa. Nafsu disebutkan 115 kali yang mengontrol hidup kita dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali sebagai pasangan dari nafsu. Lawan takwa itu disebut dengan fujur namanya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka membangun negeri, membangun NKRI, dari SI untuk NKRI tidak cukup Anda menjadi orang pintar. Pintar dagangnya, pintar bisnisnya, pintar ekonominya, tidak cukup. Harus pintar dan sehat jiwa dan takwanya. Takwa itu bukan bahasa Arab biasa. Saya sarjana bahasa Arab Bapak Ibu dari S1 sampai S3. S3 saya di riset Al-Quran 30 juz dari kajian bahasa Quran. Nah yang menariknya, takwa itu bukan bahasa Arab standar. Itu bahasa syariat. Jadi orang Arab dulu jahiliyah nggak kenal kata takwa, itu nggak kenal. Takwa itu muncul kosakatanya setelah datang Islam. Apa itu takwa? Takwa itu akumulasi semua sifat-sifat kebaikan yang terkumpul dalam jiwa kita. Jadi kalau Anda satukan jujur, sabar, rendah hati, dermawan, dikumpulkan semuanya menjadi satu, itu kalau dikumpulkan disebut dengan takwa. Nah inti dari takwa itu kalau ingin kita munculkan, inti utamanya, karena ini kebutuhan rohiyah, maka kita harus kembalikan menunya kepada pemilik roh kita. Fisik, Anda ingin sehat, ada makanannya. Silahkan nikmati nasi kotaknya, silahkan nikmati menu makanannya, itu fisik. Akal, menu makanannya pengetahuan, sekolah yang tinggi, masuk kampus, baca kitab yang banyak, akal. Roh makanannya apa? Jiwa kita minumannya apa? Sebab sama Bu, kalau roh tidak makan, tidak minum, itu sama akan sakit seperti fisiknya, kalau tidak makan dan minum sakit. Akal kalau tidak membaca, lemah akalnya, sakit dirinya. Nah jadi kalau kita tiap hari makan merawat fisik, belajar melawat akal, tidak pernah memenuhi kebutuhan roh, tidak diberikan nutrisinya, maka ini akan sakit, dan bahayanya sakitnya roh akan berdampak pada akal dan fisik. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Muhammad, sampaikan kepada orang yang bertanya tentang roh, tentang jiwa. Kalau ingin tahu rahasianya, kalau ingin tahu menunya, maka kembalikan ikut aturan dan ketentuan Allah. Karena itu Bapak Ibu silahkan cek, semua kata takwa dalam Al-Quran itu rata-rata dibuka dengan menu yang mendekatkan kita dengan Allah. Dan itulah menunya yang kita sebut dengan ibadah. Dzalikal kitabul la hudan lil, kata takwa pertama. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, setelah iman kemudian sholat. Di sholat itu diharapkan membentuk karakter takwa. Kita puasa nih, apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Kita haji, umrah, apa rahasianya? Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Nah, jadi kalau kita ingin membangun negeri, bisa kuat, menumbuhkan orang hebat seperti Kiai Haji Saman Hudi, seperti Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, orang-orang hebat di masa lalu, silahkan Anda riset. Mereka membangun takwanya mendahului akal dan fisiknya. Di mana pusat pembangunannya? Masjid. Saya tanya ibu dan bapak, Nabi saat tiba di Madinah pertama kali yang dibangun apa? Saat singgah di Kuba yang dibangun apa? Masjid. Bung Karno pulang dari Amerika, didirikan Monas, maka beliau pikirkan, ini Monas tidak akan cukup punya generasi emas kalau tidak ada pribadi yang baik. Maka ditarik garis lurus dari Monas. Awas, ini orang belum banyak tahu ini. Bu, orang belum banyak tahu ini. Ibu silahkan cek peta pembangunan Istiqlal dan Monas. Minta sebentar di gubernur ini. Ya, silahkan Anda minta di gubernur Jakarta peta Monas tempo dulu saat dibangun. Ternyata ditarik garis lurus ke Istiqlal. Garisnya lurus. Itu pesannya dalam sekali. Tidak mungkin kita punya generasi emas yang menjulang tinggi untuk NKRI kalau tidak punya spirit takwa dalam dirinya yang diharapkan dididik di Istiqlal ini. Jadi lihat irisannya, dari SI muncul kemudian proklamasi, berangkat ke Amerika, lihat Tugu Monas menjulang tinggi, berangkat dibangun di Jakarta ini, tersambung ke Istiqlal, dan 100 tahun kemudian bertemulah kita di tempat ini dari nilai sejarah yang telah diperjuangkan dulu. Ini poin yang ingin saya ketengahkan. Nah, sebagai penutupnya, risalah apa yang kita bawa dan kita bawa sebagai resolusi yang kita sampaikan hari ini, pagi ini, kepada kabinet besar yang telah selesai pendidikan retret di Gunung Tidar. Apa pesan SI yang ingin dikirim dari Masjid Istiqlal ini? Membersamai berjalannya visi pemerintahan yang tadi Anda katakan, bermitra dengan pemerintah membangun negeri dengan 2 kader SI yang ditempatkan di kabinet saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan satu bagian yang ini domainnya SI di masa lalu dan kita bawa ke konteks di masa kini. Dan ini bagian penutup dari yang saya sampaikan. Saya bawa ke hadis Nabi dulu Pak Ibu, ini bagian terakhirnya. Yushiku alla taqumas sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarabu al-aswaqu wa yataqarabu az-zamanu. Akan terjadi peralihan masa dan era, mendekat-dekat ke arah kiamat. Ingat ya, jangan salah kesimpulan ya. Nabi Muhammad diutus itu sebagai penanda ini akhir zaman. Jadi nabinya nabi terakhir, umatnya umat terakhir sampai kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi, penutup umat, dan penutup zaman. Jelas Quran surah 54, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sejak Nabi Muhammad diutus itu jelas kalimatnya, kiamat sudah dekat. Jadi sinetron ya. Itu bayar royalti itu ke umat Islam tuh ya. Iqtarabatis sa'atu, kiamat sudah dekat. Jadi ketika Nabi diutus itu akhir zaman mendekat kiamat. Cuma hitungan Allah dengan hitungan kita beda kan? Concernnya bukan nunggu kiamatnya Bu. Concernnya ibu pelajari tanda di setiap zaman yang khas dengan kita tinggal itu apa. Sehingga kita punya kurikulum dalam menyikapinya.
Eranya Nabi itu beda dengan era sahabat. Era sahabat beda dengan era tabi'in. Nah, kata Nabi, akan tiba satu era dalam perjalanan menuju akhir zaman itu ditandai dengan satu, percepatan digital. Jadi ada kajian tadarus kan? Ditolong riset hadis ini tuh. 15 abad yang lalu Nabi telah memberi isyarat akan terjadi era percepatan digital. Tanda utamanya pasar mudah diakses. Taqribul aswaq. Dulu Anda manual ke pasar, naik motor, angkot, ibu belanja pulang kan? Sekarang diklik barangnya datang. Hadisnya sahih Bu, Pak. Yang kedua, taqarubuz zaman, waktunya terasa cepat. Redaksi hadis yang lain setahun seperti sebulan. Sebulan terasa sepekan. Pekan terasa sehari. Sehari terasa sekilatan. Kayaknya baru tahun lalu ya ada pertemuan kaum SI di sini. Kok tiba-tiba sekarang kumpul lagi ya? Saya ini terakhir ketemu dengan Prof. Hamdan itu setahun lalu. Rasanya baru kemarin Prof ya. Pertanyaannya, hadisnya sudah terjadi belum? Contoh lain, hadis lain nih. India akan maju bersamaan dengan kemajuannya, Islamofobianya meningkat tinggi. Hadis Nabi. Nanti ditantang kita untuk men-challenge diri dalam berjuang menyaingi kemajuan India itu. Sekarang saya tanya, India sudah maju belum? Maju. Bahkan punya jabatan di Inggris. Kamala Harris, calon presiden Amerika, itu keturunan India juga. Lihat Islamofobinya, berarti benar hadis Nabi. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan itunya. Bersamaan dengan digitalisasi ini, eranya berubah jadi era digital, dinamika masyarakatnya makin kompleks. Fitnahnya berkembang. Kriminalnya pindah dari offline ke dari onsite ke online. Tapi cara bacanya bukan begitu Bu. Cara bacanya, karena eranya pindah ke digital, ada adaptasi kegiatan kita dari yang manual menjadi online. Maka kalau SI ingin bergerak sekarang dengan dakwah ekonomi, ini maksud saya, ingin jadi jembatan 4 tahun ke depan untuk 17 tahun ke depan generasi emas, coba kita mulai berpikir bagaimana mengadaptasikan program-program SI ini dalam dunia offline ke dunia online dengan pusat dakwah gerakan ekonomi. Itu yang ingin saya maksudkan. Nah, saya ingin tawarkan Prof, ini kemarin saya sampaikan di UNP, Universitas Negeri Padang. Kalau bisa, ini kan kumpul nih dari daerah-daerah berbeda. Mbak Deva mungkin bisa inisiasi tuh, bikin gerakan namanya glokalisasi. Glokalisasi dari SI untuk NKRI. Apa itu glokalisasi? Dibuat Pak, Ibu, coba dibuat database. SI yang di Jawa Tengah berapa? Jawa Barat berapa? Di Sumatera berapa? Dibuatkan aplikasi di wilayah itu, disatukan kaum SI di dalamnya, bikin lokalnya dulu. Dibuat dalam bentuk aplikasi, dimasukkanlah di situ program SI, sejarah SI, ekonomi lokalnya di wilayah kaum SI. Jadi nanti yang di SI ibu yang jualan beras, yang jualan misalnya pakaian, ada zakat di dalamnya, kumpulkan di satu aplikasi. Kuatkan ekonominya di situ, tebarkan. Yang tidak ada di situ baru ngambil dari luar. Kemudian tadi lembaga zakatnya, praktekkan hadis Nabi-nya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dimulai dari SI, arahkan ke SI dulu. Sekarang dikumpulkan nih, tadi Bu Deva sudah sampaikan, potensinya sekian, untuk Palestina sekian, untuk di dalam sekian. Lihat anak SI, siapa yang belum sekolah anaknya? Siapa yang belum sekolah tinggi? Siapa di SI yang disiapkan untuk menjadi seperti Kiai Haji Agus Salim? Ini bukan hanya diplomasinya Pak, Ibu. Ya Palestina dan kemerdekaan kita, salah satu saham besarnya Kiai Haji Agus Salim itu Pak. Waktu Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir 1922 sampai 1924 berada di Mesir dalam studi, menghidupkan roh jihad untuk Palestina, membawa 7 pemuda langsung jihad di Palestina dan syahid 3 orang, salah satunya dari Lombok. Lalu kemudian beliau menulis majalah sampai di Syria. Terjadi kemudian gerakan besar untuk Palestina, bertemu dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dari sini Syekh Muhammad Amin Al-Husaini melakukan timbal balik support untuk kemerdekaan Indonesia. Penutupnya beliau deklarasikan di radio Jerman,
kemerdekaan Indonesia terjadi, berkumpul di Mesir, delegasi dipimpin Buya Muhammad Nasir, di antara yang hadir siapa? Kiai Haji Agus Salim di dalamnya, tokoh SI, menyampaikan deklarasi kemerdekaan Indonesia, diakui oleh Mesir, dari situ deklarasi untuk Palestina. Jadi kalau sekarang ada pemberitaan zakat dari SI terkumpul 1,7 miliar kurang lebih, diantaranya untuk Palestina, maka SI sudah mengawali dari sejak Kiai Haji Agus Salim berada di Mesir pada saat itu. Terakhir saya ingin bacakan nasabnya dan di sini kemudian saya selesai. Secara genealogi Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian juga Kiai Haji Samanhudi terkumpul semua dalam pendidikan para ulama, terkumpul Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga ada Kiai Haji Hasim Asy'ari di dalamnya, semua bersinergi, seluruh nasabnya terkumpul dan ke atas kita tarik kepada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin terukur kemudian ke Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. SI nasabnya sampai ke Nabi Adam, guru-gurunya jelas, hasil karyanya jelas, kemerdekaan diraih jelas, generasi emasnya juga jelas, berkumpulnya jelas, menghimpun 2 presiden, 1 inisiasi, 1 eksekusi, Monas diinisiasi Bung Karno, kemudian diselesaikan oleh di zamannya Pak Harto, Istiqlal diinisiasi zaman Bung Karno, semua desainnya berketuhanan, kemudian selesai di zaman Pak Harto dan ada peran SI di dalamnya. 119 tahun setelah peristiwa itu, kita berkumpul kembali di Istiqlal ini untuk mengatakan kami dari nasab yang jelas, dengan tugas yang jelas, dengan visi yang jelas, dengan misi yang jelas, dengan dakwah ekonomi yang terang dan jelas, ingin membersamai NKRI mendapatkan generasi emas dari Istiqlal itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dengan spirit takwa dalam balutan bintang dan bulan sabit syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya, Allahu Akbar. Lupa, sebelum saya akhiri, saya ingin ikut menghidupkan zakat di SI itu. Yang Masya. Untuk Palestina kami ikut 1 miliar rupiah. Masya. Untuk Alhamdulillah. Ya, baik, untuk di dalamnya kami ikut 100 juta rupiah. Jadi 100 juta untuk yang SI, ya tolong salurkan, 1 miliarnya untuk Palestina. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu yahfaduka ya Ustadhi. Alhamdulillah. Ini kita sepertinya ingin 2 jam lagi begitu untuk bisa bersama-sama dengan Ustadz kita, alim kita, dan luar biasa. Alhamdulillah kita mendapat siraman rohani sekaligus